Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku The Iliad of Homer, bagian 6. Pertempuran terus berlangsung. Para prajurit Achaean dan Troy saling melempar tombak di tengah-tengah arus sungai Simois dan Xanthus. Ajax, putra Telamon, membunuh Akamas, putra Eusorus, prajurit terbaik bangsa Thracian. Tombak Ajax menembus helm bajanya sampai ke otak. Diomedes membunuh Axilus, putra Teutranus, orang kaya yang hidup di Arisbe. Diomedes juga membunuh Calesius, kursir kereta perangnya. Euryalus membunuh Dresus dan Oveltius. Setelah itu mencari Aesepus dan Pedasus, putra Bukolion dan Peri Abarbarea. Bukolion adalah anak haram Laomedon. Polypoetes membunuh Astialus. Agamemnon membunuh Elatus. Odysseus membunuh Pidites dari Perkote. Euripilus membunuh Melantus. Alberus mati ditombak Antilochus putra Nestor. Dan Leitus membunuh Pilakus. Adestus sempat memohon kepada Menelaus agar mengampuninya. Biarkan aku hidup, aku akan memberimu banyak emas, perunggu, dan besi yang menumpuk di gudang ayahku. Menelaus mengabulkan permohonannya. Ia menyuruh anak buahnya membawa Adrestus ke kapal. Namun Agamemnon menyuruh Menelaus agar membunuhnya. Saudaraku, sebaiknya kita tidak membawa tawanan dan menghabisi para prajurit Troy. Menelaus menuruti saran kakaknya dan menusukkan tombaknya di perut Adrestus dan mencabutnya kembali. Sahabat-sahabatku, teriak Nestor kepada pasukan Argive, para pahlawan Danaan, para pelayan Ares. Tidak ada seorang pun yang memboleh membawa tawanan ke kapal. Bunuh mereka semua. Pasukan Achaean kembali bersemangat dan dapat memukul balik serangan pasukan Troy sehingga mereka mundur ke kota. Helenus berkata kepada Hektor, Hektor dan Aeneas, kalian panglima pasukan Troy dan Lysian, siapkan pasukan di depan gerbang kota atau istri mereka akan menderita. Semangati mereka, kami akan menahan mereka di tempat ini betapapun kuatnya pasukan Achaean. Lalu pergilah ke kota dan beritahu ibu kami tentang apa yang sedang terjadi di sini. Mintalah kaum ibu pergi ke kuil Athena di Akropolis dan meminta kepadanya agar mengasihani kota Ilius. Hektor turun dari keretanya dan menyemangati pasukannya agar bertempur dengan gagah berani. Pasukan Troy dan sekutu, bertempurlah dengan gagah berani agar istri kalian tak menderita di kemudian hari, atau pasukan Argive akan menjadikan mereka budak. Aku akan kembali ke kota dan meminta dewan kota dan istri kalian berdoa kepada dewa agar menolong kita. Hektor kembali ke kota untuk melaksanakan tugasnya. Glaucus, putra Hippolochus, dan Diomedes maju ke ruang terbuka untuk duel. Ketika berdekatan, Diomedes berkata lebih dulu, "Siapa kau? Aku tidak pernah melihatmu dalam pertempuran. Namun kau sesungguhnya prajurit pemberani. Jika kau dewa yang turun dari langit, aku tidak akan melawanmu. Namun jika kau manusia biasa sepertiku, aku bersedia jika harus melawanmu." Putra Hippolochus menjawab, "Diomedes, mengapa kau bertanya demikian? Manusia datang dan pergi seperti dedaunan berguguran. Jika memang kau ingin tahu asal-usulku, aku akan memberitahumu dengan senang hati. Ada sebuah kota di jantung Argos bernama Aifira, di mana Sisyphus tinggal. Sisyphus, putra Aeolus, memiliki putra bernama Glaucus, yang merupakan ayah Bellerophon. Proteus membuat Bellerophon menderita. Ia mengusirnya dari Argos, menuduhnya berselingkuh dengan istrinya. Namun Bellerophon tak mungkin melakukan perbuatan hina itu. Ia orang yang memegang teguh harga diri. Antea telah berbohong kepada suaminya. Proteus, ucap Antea pada suaminya, bunuhlah Bellerophon, ia telah melawan kehendakku. Sang raja sangat murka mendengar pernyataan itu, namun ia tak ingin membunuh Bellerophon. Proteus mengirimnya ke Lycia
sambil menyertakan sebuah surat. Ia meminta Bellerophon memperlihatkan surat itu kepada mertuanya. Para dewa saat itu mengawal perjalanan Bellerophon ketika pergi ke Lycia. Ketika tiba di sungai Xanthus, Raja Lycia menyambutnya dengan sukacita dan disertai pesta makan selama 9 hari sebagai penghormatan padanya. Namun di hari yang ke-10, Bellerophon menyerahkan surat dari Proteus. Setelah membaca surat itu dengan seksama, Bellerophon diminta membunuh monster biadab Chimaera, dan Bellerophon berhasil membunuhnya. Selanjutnya Bellerophon diminta membunuh Solimi. Kali ini juga ia berhasil membunuhnya. Dan selanjutnya Bellerophon diminta membunuh bangsa Amazon. Setelah selesai, ia kembali ke Lycia menghadap sang raja. Namun tanpa sepengetahuannya, sang raja mengumpulkan prajurit untuk membunuhnya dalam perjalanan pulang. Sayangnya para prajurit itu tak pernah kembali menghadap raja mereka karena dibunuh Bellerophon. Sang raja pada akhirnya menganggap Bellerophon titisan dewa dan memintanya tinggal di Lycia. Sang raja juga menikahkan Bellerophon dengan putrinya, serta memberinya sebidang tanah untuk istana mereka. Bellerophon dikaruniai 3 anak, Isander, Hippolochus, dan Laudameia, yang telah melahirkan Sarpedon untuk Zeus. Ares membunuh Isander ketika ia berperang di Solimi. Laudameia dibunuh Artemis. Dan Hippolochus, ayahku, mengirimku ke Troy dan memintaku bertarung melawan siapa saja tanpa malu dengan kedudukannya. Diomedes sangat senang mengetahui asal-usul prajurit yang akan ia hadapi. Diomedes membuang tombaknya. Ia berkata, "Kau sahabat lama keluargaku." Suatu ketika, Oineus pernah bercerita bahwa ia menyambut kedatangan Bellerophon dan menjamunya selama 20 hari. Ketika itu, ia sedang bertolak ke Troy. Aku tidak bisa mengingat Tydeus, karena ia meninggalkan kami sejak kami kanak-kanak, ketika prajurit Achaean dibantai prajurit Thebe. Bagaimanapun juga, andai kau berkunjung ke Argos, aku harus menyambutmu. Dan sebaliknya, mari kita buang tombak kita, karena aku bisa saja membunuh bangsawan dari Troy dan sekutu mereka jika aku ingin. Begitu juga denganmu. Sepertinya kita akan bertukar pakaian perang, agar yang lainnya tahu bahwa kita adalah teman lama. Keduanya melompat dari kereta perang dan berjabat tangan. Hektor tiba di gerbang Skaian. Istri dan anak-anak prajurit Troy mendekatinya, menanyakan kabar anak mereka, saudara, dan juga suami mereka. Hektor meminta agar mereka memohon kepada dewa. Banyak dari mereka yang menderita ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Hektor. Setelah itu, Hektor menuju istana Raja Priam. Di dalamnya terdapat 50 kamar tidur yang dibangun saling berdekatan, di mana putra-putra Priam tidur dengan istri mereka. Berhadap-hadapan dengan bangunan itu, dan di sisi lain halaman istana, ada 12 kamar untuk putri-putri Priam yang juga berdekatan satu sama lain. Ketika Hektor tiba di sana, ia melihat ibunya berjalan ke arahnya dengan Laodice, putrinya yang cantik. Sang ibu meraih tangan Hektor. "Putraku, mengapa kau pulang? Apakah pasukan Achaean telah mengalahkan pasukan Troy, mendesakmu hingga kau mundur ke kota? Tunggu di sini, aku akan mengambil anggur agar kau bisa mempersembahkannya untuk Zeus. Setelah itu minumlah agar kau segar kembali. Anggur bisa memulihkan tenaga saat kelelahan." "Jangan, Ibu, aku masih sadar. Aku tak ingin berdoa kepada Zeus jika kedua tangan ini masih berlumur darah. Kumpulkanlah kaum ibu dan ajak mereka ke kuil Athena. Berdoalah agar Athena berkenan mengasihi pasukan Troy. Aku akan mencari Paris. Jika bumi ini terbelah 2 dan menelannya, aku sangat bahagia dan akan melupakan kejadian yang sudah berlalu," jawab Hektor. Hekuba memanggil para pelayannya, meminta mereka agar mengumpulkan kaum ibu di kota. Sementara ia pergi ke gudang pakaian dan mengambil sebuah jubah yang diberikan oleh wanita dari Sidon, yang dibawa Alexandrus dari Sidon ketika ia berlayar dan menculik Helen. Hekuba mengambil jubah berukuran besar dan paling indah. Setelah selesai,
ia pergi ke kuil Athena bersama kaum ibu dan memohon kebaikan dari sang dewi. Ketika mereka tiba di kuil Athena, Theano, putri Siseus, yang juga istri Antenor, membuka pintu kuil karena bangsa Troy telah menyediakan seorang pendeta bagi Athena. Para ibu memohon kepada sang dewi. Theano menaruh jubah yang dibawa Hekuba di bawah patung Athena. "Oh Athena, lindungi kota kami. Patahkan tombak Diomedes dan buat ia berbaring tak berdaya di depan gerbang Skaian. Kabulkan permohonan ini dan kami akan mempersembahkan untukmu 12 ekor lembu." Demikian mereka berdoa kepada Athena, namun Athena tidak ingin mengabulkannya. Ketika Hekuba dan kaum ibu tengah berdoa kepada Athena di kuilnya, Hektor sedang menuju istana adiknya Alexandrus, di mana ia sedang menyiapkan baju perangnya. Hektor juga melihat Helen sedang bersama para pelayan wanitanya. Hektor mendekati adiknya dan berkata, "Bukankah kau penyebab malapetaka ini? Mengapa kau hanya diam saja ketika bangsa ini sedang berjuang mati-matian? Bangun dan turunlah ke medan perang." Alexandrus menjawab, "Hektor, mengapa kau memarahiku? Baru saja istri yang kucintai memintaku pergi ke medan perang. Tunggu sebentar sampai baju perang dan senjataku selesai. Atau pergilah duluan dan aku akan menyusul secepat mungkin." Hektor tidak menjawab, namun Helen menenangkan Hektor yang mulai kehilangan kesabaran. "Aku sedang buru-buru," ucap Hektor kepada Helen, "dan harus segera kembali membantu pasukanmu. Mintalah suamimu untuk segera menyusulku ke kota. Sekarang aku harus pulang menemui istri dan bayiku. Aku tidak tahu apakah bisa bertemu lagi dengan mereka setelah perang ini." Hektor meninggalkan Helen dan Paris mencari istrinya di istana. Andromache tidak ada di istana. Ia sedang di tembok kota bersama pelayan wanitanya dan menangis. "Mana Andromache? Kenapa ia pergi dari istana ini? Apakah ia bersama saudara perempuanku atau dengan istri adikku? Ataukah ia ada di kuil Athena?" tanya Hektor kepada pelayannya. Mereka menjawab, "Andromache sedang ada di tembok kota dengan bayinya, karena ia mendengar kabar tentang terdesaknya pasukan Troy oleh musuh yang terus-menerus mengamuk." Hektor menyusul Andromache. Andromache menghampiri suaminya sementara bayinya digendong seorang suster. Hektor menamai bayi mungil itu Scamandrius, namun orang-orang biasa memanggilnya Astyanax karena ayahnya berdiri sendirian menjadi pembela Troy. Hektor tersenyum kepada bayinya, namun Astyanax tak menjawab. Andromache duduk di samping suaminya. Ia menangis sambil memegang tangan suaminya. Ia berkata, meski mencoba tabah, "Suamiku, pikirkanlah bayi kita dan diriku yang tidak dapat hidup sendiri tanpamu. Jika aku kehilangan, lebih baik aku mengakhiri hidupku. Aku tak mungkin hidup tanpamu. Aku tidak punya ayah dan ibu. Mereka dibunuh Achilles ketika berperang melawan bangsa Tebe. Aku punya 7 saudara laki-laki, namun pada hari yang sama mereka dibunuh oleh Achilles. Kumohon jangan keluar dari dinding kota. Kau segalanya bagiku, seperti ayahku, ibu, saudara, dan suamiku." Hektor lalu menjawab, "Istriku, dengan cara apa aku menghadapi bangsa Troy jika aku mundur? Aku tak mungkin melakukannya. Aku sadar jika Troy kalah, namun bukan itu yang menjadi kesedihanku. Bukan Hekuba, Priam, atau saudara-saudaraku yang gagah berani. Aku akan sedih jika kau ditawan dan dijadikan budak di Argos." Hektor mengusap bayinya dengan tangannya. Namun bayi Astyanax menangis karena takut melihat ayahnya yang sedang mengenakan pakaian perang. Hektor dan Andromache tersenyum. Hektor membuka helmnya dan menggendong bayi mungilnya. "O Zeus, jadikanlah ia seperti ayahnya, pemimpin bangsa Troy dan memerintah kota ini dengan keperkasaannya." Setelah itu, ia mengembalikan bayinya kepada ibunya dan berkata, "Istriku, jangan meratapi semua ini. Aku tak akan mati sebelum ajal menjemputku. Sekarang pulanglah. Aku harus segera kembali ke medan perang." Hektor memakai kembali helmnya, sementara Andromache pulang dan masih menangis saat sambil sesekali menengok ke belakang, melihat derap langkah kepergian suaminya.
Setibanya di istana, ia meminta para pelayan wanitanya menemaninya. Mereka semua meratap sedih meski Hektor belum mati, karena mereka mengira tidak akan pernah bertemu lagi dengan tuan mereka. Paris sendiri telah selesai menyiapkan segala perlengkapan perangnya dan segera menemui Hektor yang sedang menunggunya di gerbang Skaian. Semoga kau tak menunggu terlalu lama. Hektor menjawab, saudaraku, kau sudah berperang dengan gagah berani, hanya saja kau sembrono. Hatiku sedih mendengar para prajurit Troy menggunjingmu karena mereka semua sangat menderita akibat ulahmu. Mari, kita segera ke medan perang dan membantu teman kita yang lain. Keduanya memacu kuda dengan cepat agar bisa bergabung bersama prajurit lainnya yang sedang menahan serangan pasukan Achaean.